Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainuddin Suwardi, NPM 1940604031. Di sini saya akan menyampaikan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Mata pelajarannya yaitu mengenai matematika wajib, kelas atau semester ini kelas 12, semester ganjil. Ini materi pokoknya yaitu statistika. Alokasi waktunya 12 minggu kali 4 jam pelajaran atau 45 menit. Nah, yang pertama kita masuk ke kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama dan kompetensi inti yang kedua: menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleran, dan damai. Kemudian bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Kemudian kompetensi inti yang ketiga yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, peradaban terkait dengan penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian kompetensi inti yang keempat yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Nah, ini adalah kompetensi dasar dan indikatornya. Kompetensi dasar 3.2 yaitu menentukan, menganalisis ukuran, pemusatan, dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Kemudian indikator. Indikator sini ada 3. Yang pertama yaitu 3.2.1, mengidentifikasi fakta pada ukuran, pemusatan, dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Kemudian yang kedua 3.2.2, menentukan ukuran, pemusatan, dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu 3.2.3, menganalisis ukuran, pemusatan, dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning yang dipadukan melalui pendekatan saintifik dan menuntut peserta didik untuk mengamati atau membaca permasalahan, menulis penyelesaian, dan mempresentasikan hasil di depan kelas. Peserta didik dapat mengidentifikasi fakta dan menganalisis ukuran, pemusatan, dan penyebaran data. Selain itu, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran, dan pencacahan. Dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, disiplin, santun, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleran, dan damai. Kemudian bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi, serta mampu berkomunikasi dengan bekerja sama yang baik. Kemudian materi ajar atau materi pembelajaran. Yang pertama yaitu statistika. Kemudian yang kedua penyajian data. Yang ketiga ukuran pemusatan data. Kemudian yang terakhir yaitu ukuran penyebaran data. Nah, kemudian kita masuk ke metode pembelajarannya. Yang pertama pendekatan atau scientific learning. Kemudian yang kedua model pembelajaran atau discovery learning atau pembelajaran penemuan dan problem. Kemudian yang ketiga based learning
yaitu pembelajaran berbasis masalah atau proyek. Kemudian kita masuk ke media pembelajaran atau media dan alatnya. Yang pertama yaitu worksheet atau lembar kerja siswa. Kemudian yang kedua lembar penilaian. Yang ketiga penggaris, spidol, papan tulis. Kemudian yang keempat laptop dan infocus. Kemudian 5 buku, modul, brosur, leaflet dan gambar. Kemudian bahannya yaitu spidol atau kapur berwarna. Di sini sumber belajarnya yaitu buku penunjang kurikulum 2013, mata pelajaran matematika wajib kelas 12 Kemendikbud tahun 2016, dan pengalaman peserta didik dan guru, manusia dalam lingkungan, guru, pustakawan, laboran, dan penutur natif. Kemudian langkah-langkah pembelajaran. Nah, dalam pertemuan pertama dengan alokasi waktu yaitu 4 kali 45 menit. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan selama 15 menit dari guru. Yang pertama orientasi. Di sini ada 3 poin, yaitu melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Yang kedua, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Yang terakhir, menyiapkan fisik dan psikis serta peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Kemudian apersepsi. Nah, apersepsi juga di sini ada 3 poin, yaitu mengaitkan materi atau tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi atau tema atau kegiatan sebelumnya. Kemudian poin yang kedua yaitu mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. Kemudian poin yang terakhir mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Kemudian yang selanjutnya yang dilakukan guru yaitu memotivasi. Nah, dalam memotivasi di sini ada 4 poin. Yang pertama, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, apabila materi, tema atau proyek ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh, ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi, ukuran pemusatan data. Kemudian poin yang ketiga, menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung. Poin yang terakhir, mengajukan pertanyaan. Kemudian guru memberikan acuan atau pemberian acuan. Ada 4 poin juga, yaitu memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. Kemudian memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung. Kemudian poin yang ketiga, pembagian kelompok belajar. Yang keempat, menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Kemudian langkah-langkah pembelajaran. Kita masuk ke kegiatan inti, yaitu 150 menit. Kegiatan pembelajarannya dari siswa. Itu kegiatan literasi. Peserta didik ini kita beri motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi ukuran pemusatan data dengan cara melihat atau tanpa atau dengan alat. Kemudian menayangkan gambar, foto atau video yang relevan. Kemudian mengamati. Poin yang pertama, lembar kerja materi ukuran pemusatan data. Yang kedua, pemberian contoh-contoh materi ukuran pemusatan data untuk dapat dikembangkan peserta didik dari media, interaktif, dan sebagainya. Kemudian membaca. Kegiatan literasi ini dilakukan di rumah dan di sekolah dengan membaca materi dari buku paket atau buku penunjang lain dari internet atau materi yang berhubungan dengan ukuran pemusatan data. Kemudian menulis resume dari hasil pengamatan dan bacaan terkait ukuran pemusatan data. Kemudian mendengar pemberian materi ukuran pemusatan data oleh guru. Dan yang terakhir, menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar atau global tentang materi pelajaran mengenai materi
ukuran pemusatan data. Nah, dari beberapa poin di atas, tujuannya itu untuk melatih rasa syukur, kesungguhan dan kedisiplinan, ketelitian, serta untuk mencari informasi. Kemudian masih di kegiatan inti, kegiatan peserta didik. Yang pertama itu problem statement atau pertanyaan atau identifikasi masalah. Nah, guru di sini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar. Contohnya, yang pertama mengajukan pertanyaan tentang materi ukuran pemusatan data yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapat informasi tambahan tentang apa yang diamati, atau dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Kemudian kegiatan literasi. Peserta didik di sini mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan. Yang pertama, mengamati objek atau kejadian. Mengamati dengan seksama materi ukuran pemusatan data yang sedang dipelajari dalam bentuk gambar, video, slide, presentasi yang disajikan, dan mencoba menginterpretasikannya. Kemudian yang kedua, membaca sumber lain selain buku teks. Secara disiplin melakukan kegiatan literasi, mencari membaca berbagai referensi dari berbagai sumber guna menambahkan pengetahuan dan pemahaman tentang materi ukuran pemusatan data yang dipelajari. Kemudian aktivitas. Menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang belum dapat dipahami dari kegiatan mengamati dan membaca yang akan dilakukan kepada guru berkaitan dengan materi ukuran pemusatan data yang sedang dipelajari. Wawancara atau tanya jawab dengan narasumber. Mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi ukuran pemusatan data yang telah disusun dalam daftar pertanyaan kepada guru. Masih di kegiatan inti, yang selanjutnya itu collaboration atau kerjasama. Nah, si peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok. Tujuannya yang pertama, mendiskusikan. Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas contoh dalam bentuk paket mengenai materi ukuran pemusatan data. Kemudian, mengumpulkan informasi. Mencatat semua informasi tentang materi ukuran pemusatan data yang telah diperoleh pada buku catatan dengan tulisan yang rapi dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian, mempresentasikan ulang. Nah, peserta didik di sini mengkomunikasikan secara lisan atau mempresentasikan materi dengan rasa percaya diri, ukuran pemusatan data sesuai dengan pemahamannya. Kemudian saling tukar informasi tentang materi tersebut. Nah, ukuran pemusatan data dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lain sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok. Dan kemudian dengan menggunakan metode ilmiah yang terdapat pada buku, pegangan peserta didik atau lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. Kemudian kegiatan inti selanjutnya kolaborasi dan berpikir kritik. Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan dengan cara yang pertama, berdiskusi tentang data dari materi mengenai ukuran pemusatan data, mengelola informasi dari materi ukuran pemusatan data yang dikumpulkan dari hasil kegiatan atau pertemuan sebelumnya maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan lembar kerja. Kemudian poin yang ketiga, peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai materi ukuran pemusatan data. Kemudian yang selanjutnya ya
yaitu berpikir kritik. Di sini peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan verifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui sebuah kegiatan. Nah, poinnya yaitu menambahkan keluasaan atau kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi yang berbagai sumber memiliki pendapat yang berbeda sampai yang bertentangan untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, dan taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur, dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam pembuktian tentang materi. Ukuran pemusatan data antara lain dengan peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik. Masih di kegiatan inti, di sini menarik kesimpulan. Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan. Poinnya ada 4, yaitu menyampaikan hasil diskusi tentang materi ukuran pemusatan data berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan. Kemudian poin yang kedua, mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang materi ukuran data. Kemudian poin yang ketiga, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan tentang materi ukuran pemusatan data yang ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan. Poin yang keempat, bertanya atas presentasi tentang materi ukuran pemusatan data yang dilakukan dan peserta didik lain memberi kesempatan untuk menjawabnya. Kemudian kreativitas. Nah, ada 4 poin juga. Yang pertama itu menyimpulkan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan, berupa laporan hasil pengamatan secara tertulis dengan materi ukuran pemusatan data. Poin yang kedua, menjawab pertanyaan tentang materi ukuran pemusatan data yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau lembar kerja yang telah disediakan. Poin yang ketiga, bertanya tentang hal yang belum dipahami atau guru melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa berkaitan dengan materi ukuran pemusatan data yang akan selesai dipelajari. Poin yang keempat, menyelesaikan uji kompetensi untuk materi ukuran pemusatan data yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang telah disediakan secara individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran. Yang terakhir yaitu kegiatan penutup selama 15 menit. Peserta didik. Yang pertama, membuat resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi ukuran pemusatan data yang baru dilakukan. Poin yang kedua, mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran ukuran pemusatan data yang baru diselesaikan. Yang ketiga, mengagendakan materi atau tugas proyek, produk, portofolio untuk kerja yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau di rumah. Kemudian untuk guru, yang ada 3 poin. Yang pertama, memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa untuk materi pelajaran ukuran pemusatan data. Yang kedua, peserta didik yang selesai mengerjakan tugas proyek atau portofolio untuk kerja dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat untuk penilaian tugas. Kemudian yang terakhir, memberikan penghargaan untuk materi pelajaran ukuran pemusatan data kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.